Hampir semua orang di dunia sangat membutuhkan uang, baik karena keperluan sehari-hari, bahkan ketika dalam keadaan yang mendesak. Nah, buat teman-teman dan subscriber saya, di channel ini setiap harinya saya mengupload video tentang pembahasan pinjaman online 2022, baik legal maupun ilegal. Dan kedepannya saya juga akan membahas tentang cara menghasilkan uang dari internet. Sebelum ke topik pembahasannya, di menit ke ada sedikit edukasi buat teman-teman tentang pinjaman online legal dan ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol legal dan ilegal. Langsung saja ke topik pembahasannya. Buat kalian yang mau meminjam di pinjol ilegal, sebaiknya kalian sudah mengamankan data kalian di handphone kalian. Caranya, simpan data kalian di Google Drive agar ketika mereka ingin menagih kalian dengan cara meneror kalian, sudah terlebih dahulu membackup data kalian. Kemudian teman-teman membuat daftar kontak palsu dan juga foto atau video palsu, barulah kalian install aplikasinya. Langsung aja teman-teman, kita ke aplikasinya. Pinjaman yang akan saya bahas kali ini adalah pinjaman kredit dana numpuk dan belum terdaftar di OJK, yang artinya pinjaman ilegal. Di aplikasi ini limit pinjamannya hingga 10 juta. Pinjaman online aman, privasi terjaga, mempunyai tenor yang cukup panjang, tidak ada biaya lain yang fleksibel, dan kita langsung buka saja aplikasinya. Di halaman awalnya kita disuruh membaca kebijakan privasi dari aplikasi ini. Jika teman-teman ingin membacanya, disilakan, dan jika sudah kita klik saja. Dan selanjutnya pernyataan izin. Kita izinkan apa yang diminta dari aplikasi ini. Dan saya mendapatkan pinjaman hingga 9 juta dengan biaya 0,05%. dengan tenornya hingga 180 hari. Selanjutnya kita disuruh memasukkan nomor handphone gunanya untuk daftar atau registrasi. Saran saya gunakan nomor handphone yang tidak sering teman-teman pakai. Selanjutnya kita akan menunggu kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS. Jika sudah, kita klik login, dan di tampilan awalnya kita disuruh untuk memverifikasi informasi utama, yaitu foto KTP. Dan saran saya, foto KTP-nya harus bagus dan harus jelas, karena itu bisa mempengaruhi pengajuan kita untuk bisa diterima. Pastikan kembali data yang sudah kita masukkan itu sudah benar. Selanjutnya kita pilih pendidikan terakhir kita dan tujuan pinjaman kita. Di sini saya memasukkan pilihan yaitu modal usaha, dan kita klik ajukan. Jika sudah yakin dengan data yang kita masukkan, kita klik saja yakin, dan di sini kita diminta untuk verifikasi wajah. Pastikan pencahayaannya cukup, tidak terlalu keras, dan setelah itu kita diminta untuk verifikasi kontak darurat. Masukkan 2 nomor kontak darurat yang masih aktif, agar ketika mereka mengecek nomor kontak darurat kita itu masih aktif. Dan saya mau mengingatkan buat teman-teman, di sini saya hanya menginformasikan pinjol ilegal yang mudah cair 2022. Untuk bisa dicairkan itu tergantung pengisian data diri dari teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan taruhkan di kolom komentar. Saya akan berusaha membalasnya dengan cepat. Jika sudah memasukkan 2 nomor kontak darurat kita, pastikan kembali
kedua nomor kontak daruratnya sudah benar. Dan jika sudah selesai, kita klik ajukan. Selanjutnya kita diminta untuk verifikasi rekening bank milik kita. Dan di sini saya memakai Bank BRI. Pastikan nomor rekening yang kita masukkan itu benar. Dan jika sudah selesai, kita klik ajukan. Di sini kita diminta untuk verifikasi informasi tambahan seperti alamat domisili, dan untuk alamat lengkapnya silakan ikuti langkah saya dengan memakai huruf besar semuanya, karena itu bisa meningkatkan pengajuan kita. Jika sudah, kita memasukkan jenis pekerjaan kita. Di sini pilihannya saya memakai pilihan teknologi informasi sains. Selanjutnya nama perusahaan. Saran saya sebaiknya awali dengan PT, dan untuk namanya kalian bisa memasukkan dengan nama yang kalian inginkan. Lebih baik lagi kalau memang kalian bekerja di perusahaan, masukkan nama perusahaan tersebut. Untuk jumlah penghasilan bulanan, saya memasukkan 3.500.000. Jika sudah selesai, kita disuruh untuk ambil foto selfie dengan KTP. Pastikan pencahayaannya cukup dan tidak terlalu keras untuk pencahayaannya. Jika sudah selesai, kita klik ajukan. Di sini kita disuruh membaca syarat ketentuan anggota. Jika sudah selesai membaca, kita segera tanda tangan. Dan saran saya gunakan tanda tangan yang sudah kalian gunakan di KTP kalian. Selanjutnya kita klik kirimkan, dan di sini saya bisa mendapatkan limit pinjaman 3 juta, bahkan bisa lebih. Dan ini 2 produk pinjaman yang kita dapatkan. Saya klik lanjutkan, dan pengajuan kita sedang diproses, atau pengajuan saya sedang diproses. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan buat teman-teman, di sini saya hanya menginformasikan pinjaman online ilegal yang mudah cair di tahun 2022. Untuk bisa dicairkan itu tergantung pengisian data diri dari teman-teman. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI.
Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman, baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.